wabarakatuh. Saya Mahmudah Ihsan Saputri dengan NIM 20080560006 kelas PM2A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu ujian kompetisi akhir semester atau UKAS tahap 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang dalil Al-Quran dan juga hadis terkait dengan pendidikan. Langsung saja, dalil yang terkait dengan pendidikan yang pertama adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Pendidikan dan pembelajaran juga merupakan upaya untuk membentuk manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Allah senantiasa mengetahui dan teliti apa yang dikerjakan dan apa yang ada dalam hati hambanya. Yang ketiga, ayat ini mengandung motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Dalil Al-Quran yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surat Shad ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Shad ayat 29. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama yaitu Allah membekali manusia dengan akal pikiran, yang dengan akal pikiran itu manusia dituntut untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia ini. Semua yang terjadi di dunia ini pasti terdapat hikmah di balik itu semua. Manusia mempunyai pikiran untuk mengambil sebuah pelajaran dari sebuah kejadian. Hal ini merupakan terapan dari pentingnya memperoleh pendidikan bagi manusia, yaitu untuk mengambil suatu pelajaran di suatu kejadian. Quran Surat Shad ayat 29. Yang ketiga yaitu dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha lam yakum ghairan ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 53. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, dari ayat ini ditunjukkan bahwa manusia harus berusaha jika ingin melakukan suatu perubahan. Tidak hanya berdiam diri dan tidak mencari apa-apa. Hal ini bisa diwujudkan dengan membiasakan diri untuk selalu ingin tahu dan penasaran terhadap sesuatu yang belum diketahui. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat yang baik bagi siswa, karena Allah akan memberikan anugerah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dalil Al-Quran selanjutnya yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, dalam ayat ini diterangkan bahwa orang tua wajib untuk mendidik anaknya dan menuntut mereka pada jalan yang benar, yaitu dengan memeluk agama Islam. Yang kedua, dalam ayat ini juga mengandung perintah untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu agama yang didapatkan dari pondok, sekolah atau majelis ilmu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dalam Quran Surat Al-An'am ayat 119 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Yang artinya, dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-An'am ayat 119 diantaranya, dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kebodohan dan akibat dari orang yang bodoh. Kebodohan manusia hanya dapat membuat manusia merasakan kesesatan pada dirinya sendiri dan juga orang lain, karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya dan ilmu pengetahuan, melainkan hanya dengan hawa nafsu atau keinginannya sendiri. Oleh karenanya, sebagai umat Islam, kita harus menuntut ilmu agar tidak menjadi orang bodoh yang dapat menjerumuskan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian dalil dari hadis terkait dengan pendidikan, yaitu yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu, hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim atau muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah SWT yang mewajibkan suatu hal yang harus dilakukan oleh muslim adalah sami'na wa ta'na. Kita harus mendengar dan juga taat kepadanya. Hadis selanjutnya yaitu dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Kunu rabbanina ulama'a fuqaha'a ulama wa yuqalu rabbani alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarah, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama akan menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang menjadi pendidik haruslah mempunyai sikap yang santun, karena seorang pendidik itu dibuku dan juga ditiru. Jadi, seorang pendidik haruslah menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya, bagi siswa-siswanya. Kemudian yang kedua, seseorang disebut sebagai pendidik apabila seseorang tersebut telah mengamalkan ilmunya secara istiqomah, sedikit-sedikit, seperti pepatah yang mengatakan sedikit-sedikit akan menjadi bukit lama-lama. Jadi, meskipun seseorang tersebut mengamalkan ilmunya sedikit demi sedikit, seseorang tersebut telah disebut sebagai pendidik. Hadis selanjutnya yaitu dari hadis riwayat Tabrani yang berbunyi ta'allamu wa 'allimu wa tawadhu limu'allimikum wa la yalu limu'allimikum, yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani.
Dalam hadis tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan yang terkandung. Di antaranya, dalam video tersebut dijelaskan bahwa terdapat perintah untuk menghormati guru-guru, terdapat perintah untuk belajar, juga menghormati orang-orang yang telah mengajarkan kita. Sebagai rasa hormat kita kepada guru-guru agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu agama menjadi prioritas untuk dipelajari. Kenapa? Karena ilmu agama yang akan menyelamatkan kita di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hadis selanjutnya yaitu dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kandungan dalam hadis ini yaitu Allah akan memudahkan jalan orang yang berniat untuk mencari ilmu. Bahkan orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu itu disebut mati syahid dan jaminannya adalah surga. Hadis selanjutnya yaitu dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, An Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdhalakum an ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Yang artinya, dari Utsman bin Affan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mau mengamalkannya, maka ia termasuk orang yang mulia. Yang kedua, apabila kita sudah belajar Al-Quran, maka kita harus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari agar ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dalil tentang pendidikan dari Al-Quran dan juga hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.